Ex-Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim menunjuk tim pengacara ex-Menteri Perdagangan, Mendak, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong untuk membelanya dalam persidangan di kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf membenarkan telah menerima surat kuasa secara resmi dari pihak Nadiem Makarim. Surat kuasa itu resmi diberikan kepada tim Ari Yusuf pada tanggal 17 November 2025. Dengan diterimanya surat kuasa itu, Ari mengatakan pihaknya siap mewakili Nadiem Makarim di persidangan. Sebelumnya sejak awal kasus ini bergulir, Nadiem didampingi tim kuasa-kuasa Hotman Paris Hutapea. Ia mendampingi Nadiem hingga digelarnya sidang pra-peradilan yang diajukan Nadiem pada Senin 13 Oktober 2025. Namun, permohonan pra-peradilan Nadiem ditolak oleh hakim. Adapun, saat ini, berkas diketahui sudah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum, JPU, untuk penyusunan surat dakwaan, dan setelah itu tinggal menunggu waktu sidang. Pada kasus ini, Nadiem disebutkan sudah mulai membahas soal pengadaan Chromebook sebelum ia dilantik menjadi menteri. Bahkan, Nadiem sudah membuat satu grup WhatsApp khusus bersama Juristan dan Fiona Handayani yang kemudian ditunjuk sebagai staf khususnya. Grup bernama Mas Menterikor ini dibuat pada Agustus 2019. Sementara, Nadiem baru resmi dilantik Presiden Joko Widodo, Jokowi, sebagai Mendikbud pada 19 Oktober 2019. Dalam grup WA ini, Nadiem bersama dua staf susnya ini sudah membahas rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek. Setelah resmi dilantik, Nadiem pun melakukan pertemuan dengan pihak Google Indonesia. Pertemuan ini dilakukan agar produk Google masuk dalam pengadaan tahun berjalan. Pertemuan antara Nadiem dengan pihak Google Indonesia pernah terjadi pada Februari 2020. Saat itu, mereka membicarakan program-program dari Google yang akan digunakan, termasuk program Google for Education dengan menggunakan Chromebook. Kemudian, hasil pertemuan ini ditindaklanjuti hingga produk Google dimenangkan dalam pengadaan TIK di lingkungan Kemendikbudristek. Selain Nadiem, Kejagung juga menetapkan 4 tersangka lainnya dalam perkara yang diduga telah menyebabkan kerugian keuangan negara hingga 1,98 triliun rupiah ini. Saat ini, satu tersangka bernama Juristan masih buron dan berkasnya masih di tahap penyidikan, belum dilimpahkan ke JPU. Para tersangka dijerat pasal 2 dan pasal 3 ayat 1, Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.